yakni di antara kaum muslimin atau mungkin di antara jamaah dahulunya pada malam Jumat atau hari Jumat baca surat apa? Baca surat Yasin. Ini harus dihilangkan. Ini harus dihilangkan, ditasfiyah, Ada seorang teman bertanya kepada saya tentang bagaimana posisi membaca surat Yasin dan surat Kahfi pada malam Jumat. Saya jawab dengan santai dan gontai bahwa kedua-duanya adalah surat dan ayat yang ada dalam Quran. Semestinya kita harus tahu bahwa membaca surat dan ayat itu adalah membaca Quran. Artinya sama-sama mendapatkan manfaat dan barokah. Lalu dia bertanya lagi, mana yang lebih utama antara surat Kahfi dan surat Yasin? Dalam hal utama atau tidak, kedua-duanya juga utama. Lalu dia bertanya lagi, ada hal yang disampaikan kepada teman-teman saya di dalam statusnya, apalagi orang-orang yang baru pertama dia belajar dalam agama, dan dia masuk di dalam sebuah institusi yang dimana di dalamnya itu ada hal yang seakan-akan dia baru belajar agama dan sok-sok Islam. Dia mengatakan bahwa surat Yasin itu bid'ah dan surat Kahfi itu adalah sunnah. Ini harus dijawab. Ini berarti dia menafikan surat Yasin. Yang kedua, dia berkata tanpa dasar, menganggap bahwa surat Yasin itu adalah sesuatu hal yang bid'ah di malam Jumat. Dia tidak tahu bahwa ketika kenapa orang terdahulu memilih Yasin kemudian paket dengan tahlil, khususnya orang-orang yang dilahirkan dari rahim NU, dia akan tahu bagaimana manfaat surat Yasin itu. Manfaat surat Yasin itu secara umum untuk dirinya dan untuk orang yang meninggal. Bahkan manfaat surat Yasin di sini kita akan melihat. Yang pertama adalah mangqara'ah Lailatul Jum'ah Hamim ad-Dukhan wa Yasin asbaha mahfuran. Barang siapa yang membaca surat Hamim, surat ad-Dukhan, surat Yasin, maka pada paginya dia akan dimaafkan. Akhrajul Baihaqi fi Syu'abul Iman. Nah, hadis riwayat Imam Baihaqi. Kemudian diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la, kemudian dari Abu Hurairah. Yang kedua, artinya boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatul jum'ah ghufira lahu. Rawahul Asbahani. Dalam kitab At-Targhib, At-Targhib, yakni 1/298 menyatakan bahwa barang siapa yang membaca surat Yasin maka dia akan diampuni. Bagaimana dengan derajat hadis yang dipertanyakan, apakah sahih, apakah dhaif, apakah qawi dan lain sebagainya? Maka jawabannya adalah selama dia tidak palsu atau maudhu', maka Imam Syafi'i mengatakan diperbolehkan. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengatakan diperbolehkan. Nah, artinya begini, bahwa surat Yasin itu sudah pilihan-pilihan bagi orang NU, itu sudah dipilih oleh para masyayikh dan itu komplit bersama dengan tahlil. Jadi jangan sampai ikut-ikutan jadi orang ima'ah, baru belajar di sebuah namanya majelis daurah halaqah, kemudian menafikan surat Yasin, kemudian menggaungkan surat Kahfi. Lalu bagaimana dengan surat Kahfi? Surat Kahfi juga begitu. Jadi surat Kahfi ini juga ada yang dhaif juga. Mari kita lihat di sini hadis yang berasal dari surat Kahfi yang dhaif itu. Bahkan dhaif jiddan. Surat Kahfi tud'a fit Taurat al-hailah tahulu baina qari'iha wa bainan nas. Ya, surat Kahfi dinamakan di dalam surat Taurat dengan al-hailah karena surat ini menjadi penghalang antara membaca dengan api neraka. Dalam Imam Rafi'i 1/300. Ini juga dhaif jiddan. Nah,
Bahkan dalam kitab ini Albani itu miliknya Wahabi itu mengatakan Wahabi itu kan menggunakan Albani. Mari kita lihat itu dalam kitab Silsilah al Hadis al Dhaifah al Mawdu'ah halaman berapa itu, kemudian nomor 329. Al Uqaili juga begitu, ya. Kemudian ada yang selain dhaif jiddan, ada yang bahkan hadis itu derajatnya palsu dan batil. Apa itu? Coba dilihat di sini. Ini adalah mangqara surat Kahfi fi kulli lailati Jum'atin. Siapa yang baca surat Kahfi di setiap malamnya Jumat, maka lam yamut ila syahidan, dia tidak akan mati kecuali mati syahid. Ya, wa uqafa yaumal qiyamati ma syuhada wa yab'atsullah ma syuhada, dia akan dibangkitkan bersama syuhada dan dia akan berdiri bersama para orang yang mati syahid. Ini juga adalah hadis palsu dan batil, dan di situ terdapat riwayat dari orang-orang Syiah. Kemudian bagaimana dengan hadis yang bukan palsu di dalam surat Kahfi? Juga ada. Ya, ini barang siapa yang baca surat Kahfi maka dia akan diberi pancaran sinar cahaya antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Ada yang mengatakan usima minad dajjal. Beberapa hadis yang dhaif palsu, ada yang batil, kemudian ada yang hadis yang selain dhaif dan palsu. Ini juga ada dalam surat Kahfi. Tidak palsu dan batil, maka dia tetap bisa digunakan sebagai dasar untuk melegitimasi beberapa amaliyah Nahdlatul Ulama atau amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Anda sebagai orang NU, sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang doktrinnya kuat, Anda tidak akan ikut-ikutan. Anda akan membaca Yasin dan tahlil pada malam Jumat, dan itu merupakan keberkahan yang luar biasa pada Anda dan kepada orang yang Anda doakan. Semoga kita menjadi orang yang kuat imannya, kuat akidahnya. Wallahu a'lam bishawab.